Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota berhasil menangkap pemuda yang merupakan pelaku pengedar narkotika jenis pil double L di Kota Malang. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 46.000 butir pil double L. Tersangka yang berhasil ditangkap polisi yakni berinisial DF warga Kota Malang. Tersangka merupakan residivis kasus serupa yang ditangkap di Jalan Ranugrati pada awal November lalu. Saat ditangkap, polisi menyita barang bukti sebanyak 5.000 butir pil double L yang tersimpan dalam 5 botol plastik kecil. Dari penangkapan tersangka ini, polisi kemudian melakukan pengembangan dan kembali melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Saat penggeledahan, polisi kembali menemukan 41.168 butir pil double L. Total polisi menyita barang bukti sebanyak 46.168 butir pil double L. Tersangka mengaku mengedarkan barang haram tersebut pada teman-temannya seharga Rp600.000 per botol. Ia nekat kembali menjual pil double L karena butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka akan dijerat pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Berawal dari informasi bahwa di jalan ataupun di lokasi Jalan Ranugrati ini sering terjadi transaksi narkotika, sehingga dilakukan kegiatan penyidikan. Dan benar pada jam tersebut, hari tersebut, ditemukan bahwa tersangka atas nama DF usia 27 tahun, ini tinggalnya di Kelurahan Kedung Kandang. Dari yang bersangkutan ditemukan barang bukti pada saat itu sedang melakukan transaksi 5 botol, ya, kurang lebih totalnya sekitar 5.000 ya, 5.000 butir pil double L. Lalu dikembangkan ke rumah atau tempat tinggal daripada tersangka DF. Dari pengembangan tersebut, dari rumah tersebut di daerah Kedung Kandang, ini masih didapat di Jalan Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Ini didapatkan lagi barang bukti sebanyak 41 botol atau kurang lebih jumlahnya sekitar 41.000. Ditambah masih ada 168 butir lagi pada saat itu. Jadi total 46.168 butir barang bukti yang berhasil diamankan. Simon Alfredo melaporkan. Pelaku penggelapan uang nasabah berjumlah miliaran rupiah yang baru-baru ini dilaporkan ke polisi akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap lantaran yang bersangkutan merupakan mantan kepala cabang pembantu sebuah bank swasta. Polres Malang menangkap ex-kepala cabang pembantu salah satu bank di Kota Malang yang berinisial YA, warga Kota Malang. Tersangka ditangkap polisi terkait dugaan investasi bodong pada awal September lalu. Belakangan diketahui pada akhir September, tersangka mengundurkan diri dari jabatannya. Mundurnya tersangka dari jabatannya sebagai kepala cabang pembantu karena adanya beberapa laporan dugaan investasi bodong yang melibatkan sejumlah nasabah dan menjadi korban. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini ada 8 orang nasabah yang mengaku menjadi korban tersangka YA. Korban rata-rata telah mengenal dekat dengan YA karena jabatannya sebagai kepala cabang pembantu. Modusnya menjanjikan atau mengajak untuk ikut dalam satu jenis tabungan berjenis deposito cashback. Diketahui yang menjadi korban 2 orang nasabah di Kabupaten Malang dan 6 orang nasabah di Kota Malang. Warga Kabupaten Malang yang menjadi korban mengalami kerugian sebesar 940 juta rupiah. Sedangkan 6 orang warga Kota Malang mengalami kerugian 4,5 miliar rupiah, sehingga total kerugian nasabah atas perbuatan YA sebesar 5,7 miliar rupiah. Iming-iming yang diberikan kepada nasabah antara lain menjanjikan memberikan bunga yang diserahkan ke nasabah per bulan atau per tahun dengan bunga 12 hingga 15%. Ternyata fakta yang ditemukan tidak ada sama sekali jenis tabungan deposito cashback. Modus penipuan ini berjalan selama 1,5 tahun. Untuk kasus di Kabupaten Malang, transaksi dilakukan sebanyak 10 kali sejak Februari 2019 hingga Juni 2020. Saat beraksi, tersangka YA memberikan iming-iming jika uang bisa ditarik kembali sewaktu-waktu.
Tersangka mengaku dalam melakukan aksinya seorang diri tanpa melibatkan orang lain di bank tersebut. Sementara akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang, yang pertama bahwa tidak ada sama sekali jenis tabungan deposito cashback ini. Jadi ini adalah murni dibuat oleh Ibu Idi sendiri jenis tabungan ini. Si korban yang telah menyetorkan sejumlah uang kepada Ibu Idi selama periode dari bulan Juni 2019 sampai Agustus 2020, sehingga akhirnya berjumlah total kurang lebih 940 juta rupiah. Ternyata uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening si korban yang ada di Bank Mega. Jadi dipergunakan di luar pengetahuan dari Bank Mega. Dan setelah dilakukan proses pemeriksaan, itu ternyata dipergunakan untuk membayarkan cicilan-cicilan bunga, di mana kebetulan juga ada nasabah-nasabah lain yang dijanjikan dengan hal yang sama. Akhirnya uang tersebutlah yang diputar. Yanto Yanjung melaporkan. Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang atau RSUD Kota Malang untuk sementara tidak menerima pasien COVID-19 atau pasien yang terduga COVID-19. Penutupan pelayanan pasien dikarenakan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang sudah penuh. Terhitung mulai minggu kemarin, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah atau IGD RSUD Kota Malang ditutup sementara dan tidak melayani pasien COVID atau terduga COVID-19. Pihak RSUD Kota Malang juga menempelkan kertas yang berisi informasi pemberitahuan penutupan IGD untuk pasien COVID dan terduga COVID-19. Penutupan IGD untuk pasien COVID-19 ini dilakukan mengingat kapasitas ruangan untuk pasien COVID-19 di RSUD Kota Malang sudah penuh. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang Husnul Muarif membenarkan adanya penutupan tersebut. Dr. Husnul menjelaskan bahwa kapasitas tempat tidur di RSUD Kota Malang terbatas. Dari 43 tempat tidur yang disiapkan, lebih dari 85% sudah terisi. Pihak RSUD Kota Malang juga belum melakukan penambahan ruangan isolasi, mengingat penambahan akan dipertimbangkan sehingga tidak menyebar ke ruangan pasien non-COVID. Penutupan sementara IGD RSUD untuk pasien COVID akan berlangsung hingga kondisi stabil. Apabila ada pasien COVID, pihak RSUD akan berkoordinasi dengan 7 rumah sakit rujukan pasien COVID untuk dirawat di rumah sakit rujukan. Sementara meskipun adanya penutupan IGD untuk pasien COVID dan terduga COVID-19, IGD RSUD Kota Malang masih tetap melayani pasien umum non-COVID. Kapasitas di RSUD untuk ruang isolasi itu juga terbatas. Yang kita siapkan adalah 40 tempat tidur. Ya. Dan sekarang sudah terisi lebih dari 70%. Sehingga menyikapi hal ini, dengan keterbatasan satu adalah ruang isolasi itu, karena bagaimanapun juga di ruang lain dengan kondisi-kondisi nanti yang belum bisa diprediksi untuk bisa masuk ke ruang isolasi. Penambahan bed kita terbatas ya, karena ruang isolasi itu harus didesain sedemikian rupa, tekanannya harus negatif sehingga tidak menyebarkan pada ruang-ruang yang lain. Jadi ini untuk pasien COVID aja, untuk pasien biasa masih bisa ya? Untuk reguler, ya untuk reguler. Kalau yang sudah ada tanda-tanda atau dicurigai COVID itu kita untuk sementara belum bisa menerima. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Munculnya klaster baru dari para pelayat satu dusun di Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, membuat pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal selama 14 hari. PSBL ini dilakukan karena ada puluhan warga yang positif COVID-19 setelah melayat ke salah satu warga yang meninggal dunia akibat COVID-19. Sebanyak 1.670 warga di Dusun Gangsiran, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dibatasi aktivitasnya karena dilakukan pembatasan sosial selama 14 hari dari tanggal 27 November hingga 7 Desember 2020. Pembatasan sosial berskala lingkungan ini karena ada sejumlah warga yang terinfeksi positif COVID-19.
yang berawal dari beberapa hari yang lalu, ada 3 warga yang meninggal akibat positif COVID-19. Dan banyak warga yang melayat, akhirnya Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan tracing dan swab terhadap 75 warga yang pernah kontak erat dengan 3 warga yang meninggal akibat positif COVID-19. Dari hasil tracing dan swab pada tanggal 20 November lalu, terhadap 113 warga tersebut, diantaranya 15 orang dinyatakan positif COVID-19, 48 orang hasilnya negatif, dan 63 orang hasilnya belum keluar. Satgas COVID mulai dari desa hingga kecamatan melakukan pembatasan dengan membatasi semua kendaraan yang melintas di kawasan Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo. Tidak hanya memutar balikan kendaraan yang akan melintas, sejumlah warga juga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan warga yang diisolasi, warga juga mendirikan dapur umum di lokasi dusun yang di PSBL. Wali Kota yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kota Batu membenarkan bahwa satu dusun di Desa Tlekung dilakukan PSBL. Hal ini dikarenakan beberapa waktu yang lalu ada 3 warga yang meninggal terinfeksi COVID-19 dan menular ke sejumlah warga lainnya. Sementara data penyebaran COVID-19 di Kota Batu hingga saat ini mencapai 741 kasus, diantaranya 96 orang aktif, sembuh 574 orang, sedangkan meninggal dunia berjumlah 72 orang. Beberapa waktu yang lalu kita menemui ada yang terdampak cukup banyak di Tlekung yang akhirnya ketika di tracing itu diharuskan bahwa ada pembatasan pergerakan di sebuah wilayah. Ini sudah dilakukan dan insya Allah mudah-mudahan dengan dibatasinya pergerakan tersebut bisa menjadikan cepat virus itu terputus dan tidak tertular kepada yang lain. Ya, doakan. Berapa hari Bu? Ini hari pertama 14 hari. Okay. Terus aktivitas warga sendiri Bu di lingkungan? Yang di PSBL itu dibatasi, tidak boleh keluar dari situ kecuali atas izin dari aparat setempat dan kemudian itu sudah ditengarai bahwa beliau itu tidak sakit gitu. Itu baru boleh. Kalau enggak harus tetap di tempat. Cuman pembatasan aktivitas saja Bu? Iya. Terus terkait bantuan Bu, pemerintah sendiri? Sudah dipenuhi dan selain dipenuhi oleh pemerintah, warga di situ juga ikut membackup, luar biasa. Terima kasih. Yanto Yancung melaporkan. Hujan yang mulai turun deras di Malang Raya patut diwaspadai dan menjadi perhatian bersama. Untuk meminimalisir musibah terjadi, bahaya patah dahan besar dan pohon tumbang perlu diantisipasi dengan pengawasan dan pengamanan pohon rawan tumbang. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Malang, baik di jalan provinsi maupun di jalan kabupaten. Keberadaan pohon pelindung berukuran besar patut diwaspadai masyarakat dan pihak terkait untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi, baik dahan patah maupun pohon tumbang mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun menimpa pengguna jalan. Pengamanan pohon pinggir jalan harus terus dilakukan dengan pengurangan dahan besar yang rindang dan menjorok ke badan jalan. Selain itu, pemantauan pada musim penghujan ini harus lebih diintensifkan, terutama pohon yang rawan terlalu rindang dan condong ke badan jalan. Terlebih sebagian besar jaringan kabel berada di bawah pohon pelindung tepi jalan. Tidak jarang terjadi ketika pohon pinggir jalan tumbang, maka akan mengganggu arus kendaraan yang melintas, terlebih di jalan utama. Menurut salah seorang warga mengungkapkan kekhawatirannya pada musim penghujan ketika beraktivitas di jalan, khususnya terkait keberadaan pohon di pinggir jalan karena sering terjadi pohon tumbang. Di jalan utama Kebon Agung terlihat sebuah pohon besar tumbang beberapa waktu yang lalu dan berada persis di pinggir salah satu warung milik warga. Untungnya pohon tumbang ke pinggir jalan dan bukan ke badan jalan atau ke sisi kanan jalan. Banyak pihak berharap pada pengamanan berupa pengurangan dahan besar untuk menghindari dahan patah atau pohon tumbang ketika angin kencang bertiup. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Buka tutup jalan untuk kendaraan dari 2 arah di Jalan Raya Sitorjo Wagir berdampak pada terjadinya antrian panjang kendaraan.
Belum keringnya betonan jalan mengakibatkan hanya satu lajur jalan yang bisa dilintasi. Pengerjaan perbaikan Jalan Raya Sitirejo Wagir Kabupaten Malang berdampak pada terjadinya antrian kendaraan akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalan dari dua arah yang berlawanan. Jalan Raya Sitirejo ini menjadi jalan penghubung antar beberapa desa di Kabupaten Malang dan juga menuju ke kawasan pabrik di Kabupaten dan Kota Malang. Akibatnya jalan sering mengalami kerusakan akibat ramai dan beratnya beban kendaraan yang melintas. Perbaikan dengan cara pembetonan diharapkan jalan bisa lebih kuat dan awet dibandingkan dengan penambalan lubang dan pengaspalan biasa. Pembetonan sepanjang kurang lebih 100 meteran ini untuk setengah lajur jalan dan menunggu betonan kering, sehingga untuk sementara hanya setengah lajur jalan yang bisa dipergunakan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan pada jam sibuk pagi dan sore ketika bubaran pabrik, antrian panjang terjadi lebih dari 500 meteran dari dua arah yang berlawanan. Terlebih pembetonan juga melewati pasar Wagir. Di lokasi terlihat arus melintas secara bergantian dari dua arah sehingga penumpukan kendaraan terjadi. Tidak hanya itu, pengendara roda 2 harus lebih berhati-hati karena setengah lajur jalan yang difungsikan juga sebagian dalam kondisi berlubang dan bergelombang. Iwan Hikmawan melaporkan. Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah atau BMH Malang kembali menyalurkan 500 paket pendidikan untuk guru dan murid Semalang Raya. Selain menyalurkan bantuan paket alat pendidikan, BMH juga memberikan beasiswa kepada siswa binaan dan para ustazah. Berpusat di Rumah Dinas Wali Kota Batu, Lembaga Amil Zakat BMH menyalurkan bantuan paket alat pendidikan dan beasiswa terhadap siswa binaan secara serentak Semalang Raya. Santunan rutin yang dilakukan BMH ini berupa perlengkapan alat tulis seperti tas, buku, snack, dan bantuan beasiswa. Ada juga santunan bagi guru ngaji. Adapun santunan secara serentak dengan virtual berjumlah 7 tempat di 5 wilayah Kabupaten Malang, 1 tempat di Kota Batu dan dipusatkan di Kota Batu. Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan oleh Manajer Operasional BMH Jawa Timur Gerai Malang bersama Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Manajer Operasional BMH Jatim Gerai Malang Abdul Karim mengatakan bahwa santunan yang diserahkan bagi penerima manfaat Semalang Raya, baik siswa dan guru, merupakan agenda rutin tiap tahun yang dilakukan untuk membantu anak yatim dan duafa dari 50 desa kelurahan di Malang Raya yang menjadi binaan dari BMH Jatim Gerai Malang. Selain bantuan perlengkapan sekolah, BMH Jatim Gerai Malang juga aktif memberikan bantuan sosial kemanusiaan lainnya, meliputi tebar nasi bungkus, pembangunan sumur bor untuk antisipasi kemarau, sedekah bagi duafa hingga bantuan pembangunan fisik untuk tempat ibadah. Kita menyelenggarakan Hari Guru Nasional sekaligus santunan beasiswa untuk adik-adik Semalang Raya. Dan pada kesempatan hari ini memang karena kondisi pandemi sehingga adik-adik hanya kita kumpulkan sekitar 40-50 adik-adik dan sisanya tersebar di wilayah Malang Selatan, di Kalipari, Tadingan, di Donamulyo. Dan alhamdulillah pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wali Kota yang kesediaannya untuk support, dukungan doa sehingga bisa terlaksana sampai hari ini. Dan juga yang kedua juga doa kepada semua donatur dan semua pihak yang mengamanahkan donasinya melalui Baitul Mal Hidayatullah. Sementara Wali Kota Batu mengapresiasi segala kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh BMH Jatim Gerai Malang. Pasalnya, dengan apa yang dilakukan Lembaga Amil Zakat, mampu meringankan masyarakat yang membutuhkan dan menjadi contoh bagi mereka yang punya harta lebih. Dan bersyukur serta berterima kasih karena teman-teman BMH ini melakukan kepedulian yang sangat luar biasa. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya yang punya kepedulian kepada tetangga atau masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan. Santunan yang diserahkan ini merupakan zakat yang diterima dari para donatur di Malang Raya. Hingga saat ini donatur yang tergabung dalam BMH Jatim Gerai Malang sekitar 5.000 donatur dan menjadi harapan BMH masyarakat bisa berpartisipasi menjadi donatur
untuk membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih teman-teman BMH ini melakukan kepedulian yang sangat luar biasa Semalang Raya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menjadikan contoh yang baik untuk masyarakat yang lainnya yang ketika mempunyai rezeki juga ada kepedulian kepada tetangga sekitarnya, kepada orang-orang yang sekarang situasi kondisi ekonomi seperti ini, sehingga kita bisa saling menolong dan membantu. Terima kasih BMH, semoga BMH semakin jaya. Yanto Yancung melaporkan.